Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa kembali melaksanakan satu majelis. Semoga Allah jadikan majelis kita pagi ini berlimpah dengan rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian, pada bulan lalu kita sudah mengkaji satu hadis yang terkait dengan fitnah akhir zaman, yang di dalamnya memuat 3 jenis fitnah. Fitnah akhlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima, di mana sahabat Hudzaifah bin Yaman menggambarkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab akan selamat, terbebas dari ketiga fitnah ini. Bahkan beliau merupakan pintu gerbang atau benteng, ya, yang menjadi penghalang kaum muslimin agar tidak terkena fitnah tersebut. Ya, sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa pintu tersebut adalah Amirul Mukminin yang suatu saat akan dijebol paksa sampai kemudian tidak bisa ditutup kembali, yaitu dengan wafatnya atau terbunuhnya seorang muslim di tangan seorang muslim. Pagi ini kita akan mengkaji satu lagi riwayat sahabat Hudzaifah ibn Yaman yang memiliki korelasi hubungan dengan hadis 3 fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin. Ya. Diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani bahwasanya beliau mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani." Adalah para sahabat, kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Para sahabat nanya, "Ya Rasul, ibadah apa yang mulia? Ya Rasul, sedekah apa yang paling baik? Ya Rasul, ya, apa amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasul," nanya tentang kebaikan, keutamaan, fadilah. Tetapi Hudzaifah justru bertanya yang sebaliknya. Wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafata ayudrikani. Kalau aku justru ingin bertanya kepada Rasul tentang keburukan karena aku khawatir, ya, kalau sampai nanti keburukan itu menimpa aku. Maka aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Ya Rasul, kami pernah hidup pada masa jahiliyah dan hidup dalam keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu dengan diutusnya engkau membawa wahyu, membawa hidayah bagi kami semuanya. Kalau dulu mereka hidup di zaman jahiliyah, sekarang mereka hidup di zaman hidayah. Dulu kota tempat mereka tinggal disebut Yasrib, kota caci maki, tasrib au Yasrib, penuh dengan bully dan caci.
tapi dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bermandikan cahaya kenabian. Ya, lembah Bakkah diubah menjadi Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, hari ini kita berada dalam kebaikan. Namun, apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qala na'am. Ya, setelah kebaikan ini, setelah Allah memberikan kepada kita begitu banyak rahmat dan kasih-Nya, kebaikan dan hidayah yang berlimpah, maka nanti akan datang kepada kalian keburukan. Fakultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah keburukan nanti akan ada kebaikan lagi? Qala na'am. Iya, setelah keburukan itu akan datang kebaikan. Wa fihi dakhon, tetapi dalam kebaikan itu berselimut kabut. Ada asap yang menutupi sehingga tidak nampak semuanya secara jelas sebagaimana kebaikan pada hari ini. Ya. Wa ma dakhanuhu, apa asapnya, apa kabutnya? Ya, maka beliau mengatakan qaumun yahduna bi ghairi hadi wa disebutkan yahduna bi ghairi hadi, mereka adalah suatu kaum yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku dalam riwayat lain. Ya, wala yaqtaduna bi sunnati minhum wa tunkiru, ta'rifu minhum wa tunkiru, kamu mengerti, mengetahuinya, dan engkau mengingkarinya juga. Ya, maka Hudzaifah kemudian berkata lagi, ya Rasul, apakah setelah kebaikan yang berselimut kabut, kebaikan yang berselimut dengan asap tadi akan ada keburukan? Maka Rasulullah kemudian menjawab, na'am, ya, akan datang lagi keburukan. Apa bentuknya? Du'atun ila abwabi jahim. Keburukan itu yang menimpa pada kalian adalah munculnya para dai, para penyeru yang mengajak ke neraka Jahannam. Du'atun ila abwabi Jahannam. Man ajabahum ilaiha, siapa yang mengikuti para penyeru itu, para dai tadi, qadzafuhu, maka mereka akan mencampakkan kalian ke dalam neraka Jahannam. Maka Rasulullah kemudian sahabat Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, tolong ceritakan kepada kami apa ciri-ciri daripada para penyeru dai tapi kok mengajak ke neraka Jahannam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina, mereka itu berasal dari kelompok kita, maksudnya dari kulit kita, sama-sama orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicaranya juga dengan bahasa Arab. Ada yang menerjemahkan pakai Quran juga, pakai hadis juga, gitu ya. Tetapi mereka mencampakkannya di belakang punggung mereka. Maka Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik, apa yang kau perintahkan kalau aku menjumpai zaman yang seperti itu, zaman yang penuh dengan keburukan? Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin, kamu harus bergabung dengan jama'atul muslimin. Wa imamahum, kamu gabung dengan para pemimpinnya, dengan imamul muslimin, imam, khalifah, amirul mukminin, amirul daulah, atau apalah yang semisal, ya. Intinya pemimpin kaum muslimin. Fakultu, Hudzaifah bertanya lagi, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau enggak ada jama'atul muslimin, enggak ada imamul muslimin, itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian mengatakan, fa'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan semua firqah-firqah itu, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walau anta'adda bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikal maut, sampai kematian menjemputmu, wa anta ala dzalik, dan engkau masih komitmen menggigit akar pohon tersebut. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Hudzaifah pada hadis ini menceritakan berbagai macam bentuk keadaan umat Islam yang diliputi dengan fitnah dan kebaikan. Ya, kalau kemarin kita menyinggung tentang 3 jenis fitnah. Fitnah ahlas, fitnah sarra, fitnah duhaima. Maka ini ada hubungannya dengan 5 periode umat Islam. Dalam hadis Imam Ahmad, ya, hadis yang sangat populer menjelaskan tentang fase perjalanan umat Islam. Fase yang pertama adalah babak kenabian. Takunu nubuwatu fi ma syaa'a an takun summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha. Akan berlangsung fase kenabian sesuai dengan yang Allah kehendaki, lalu akan dicabut kalau Allah sudah menghendaki. Summa takunu khulafaur rasyidin, khilafar rasyida ala minhaj nubuwah. Kemudian akan berlangsung khulafaur rasyidin sampai batas waktu yang Allah tentukan. Dalam hadis yang lain yang sahih disebutkan salasuna aman, akan berlangsung selama 30 tahun dan kemudian menjadi kenyataan. Kemudian setelah khilafah rasyidah apa? Mulkan adon, raja yang menggigit, ya, sampai batas waktu tertentu dan nanti akan dicabut kalau Allah sudah menghendaki. Dan ini menurut para ahli, para ulama, para ahli sejarah menyebutkan mulkan adon, kerajaan yang menggigit adalah Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Ya. Kemudian yang keempat apa? Mulkan Jabriyah, raja diktator, penguasa yang zalim. Ya. Tapi ini juga akan berakhir. Kemudian nanti akan berlangsung khilafah rasyidah ala minhaj nubuwah. Nah, kalau kita lihat 5 periode ini, maka di zaman Nabi fitnah belum ada. Tidak ada fitnah sarra, tidak ada fitnah duhaima, tidak ada fitnah halas. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, di separuh babaknya, yaitu pada masa Utsman bin Affan, terjadilah fitnah yang pertama, yaitu fitnatu ahlas, terbunuhnya seorang muslim di tangan muslim. Ya, ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi di zaman Nabi nggak ada apa? Fitnah. Di zaman Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan terjadi fitnah, dan Umar bin Khattab sudah berdoa agar terbebas dari 3 fitnah ini. Makanya ketika terbunuh, ketika ditikam, Umar bertanya, siapa yang menikam aku? Lalu dijawab Abu Lulu al-Majusi. Oh, ternyata penikamnya, pembunuhnya bukan orang Islam. Nah, barulah pada zaman Utsman bin Affan terbunuh oleh orang Islam. Ini fitnah ahlas. Kemudian pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, kekuasaan Islam membentang timur barat utara selatan, harta kekayaan dan kekuasaan berada di tangan. Nah, inilah mulai fitnah tusarra, fitnah kenikmatan dunia. Ya, fitnah kenikmatan dunia. Ya. Kemudian ini Turki Utsmani berakhir, masuk babak yang keempat, yaitu zaman Mulkan Jabriyah, raja diktator. Pada raja diktator inilah masuk fitnah yang ketiga, yaitu fitnah duhaima. Ya. Apa fitnah duhaima? Aliran sesat, pemikiran menyimpang, ideologi yang bertentangan dengan syariat. Kalau di zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, yang muncul baru Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan semisalnya, maka pada zaman Mulkan Jabariyah yang muncul adalah ateisme, komunisme, Zionisme, liberalisme, LGBT, ya. Dan mereka semua diterima di kalangan kaum muslimin. Ya, masih ditambah dengan Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain. Jadi ini zaman sekarang ini zaman yang paling komplit. Ada fitnah akhlas, ya, antara muslim sama muslim gontok-gontokan, sampai kemudian perang, sampai kemudian bunuh-bunuhan. Fitnah sarra, kalau dulu tuh harta tahta wanita, sekarang tambah satu lagi, kuota, yang memang itu menjadi penyempurna semua nikmat dunia itu kuota, Pak. Nggak ada kuota itu GoFood nggak bisa datang gitu ya. Nggak ada kuota itu kekuasaan tidak bisa langgeng, kan gitu. Nggak ada kuota kita nggak bisa mencari uang lebih banyak lagi, kan begitu.
nggak ada kuota, jenengan nggak bisa komunikasi sama istri, kan gitu. Ini fitnah yang penyempurna. Nah, ditambah lagi yang ketiga, yaitu fitnah duhaimah, aliran sesat, pemikiran menyimpang. Kita bukan lagi sekedar berhadapan dengan Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, tapi ditambah dengan liberalisme, sekulerisme, komunisme, Zionisme, ateisme, LGBT, humanisme, dan sebagainya, yang itu hari ini mulai diterima di kalangan kaum muslimin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini nanti pada fase yang terakhir, yaitu khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah, ketiga jenis fitnah itu nanti akan akan punah, akan musnah lagi, bersih pada zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Tiga fitnah tadi akan hilang. Ya, fitnah pertikaian antara muslimin, maka ini akan diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menjadikan hati-hati kita kaqalbi rajulin wahid, seperti hati satu orang. Saya dengan jenengan itu hubungannya lebih dekat daripada hubungan kakak adik. Sudah tidak ada lagi dengki, iri, hasad, dendam antara kita sesama. Bahkan bukan hanya antar manusia, dengan binatang buas pun oleh Allah dicabut rasa itu. Ya, bisanya binatang buas dicabut, sehingga Rasul menggambarkan seorang anak memasukkan tangannya ke mulut harimau, harimau itu tidak akan membahayakannya. Seorang anak bermain dengan ular besar, ya, ular itu tidak memberikan madarat bagi dia. Ya, yang ekstrimnya para pengembala menyerahkan dombanya kepada serigala, maka serigala itu tidak akan menerkamnya. Ini fitnah yang pertama. Yang kedua, fitnah harta tahta wanita. Ya, pada zaman mereka lah orang kaya akan pusing. Kenapa? Keliling untuk mensedekahkan, tapi tidak ada yang mau nerima. Kalau sekarang yang pusing siapa? Bagian fundraising yang pusing, ya. Udah keliling nawarin kotak, isinya sedikit begitu ya, menawarkan bantuan, yang bantu sedikit. Nah, besok di zaman khilafah Rasyidah, maka orang kaya yang akan keliling, ya, menawarkan emas dan peraknya. Tapi kemudian orang sudah pada tidak mau lagi. Kenapa? Oleh Allah sudah dicabut rasa cinta kepada dunia. Hari itu sujud satu kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasa rindu mereka untuk pulang ke kampung halaman sudah makin membuncah. Kenapa? Lah mau ngapain lagi? Nabi Isa sudah turun, Imam Mahdi sudah berkuasa, Imam Mahdi kemudian meninggal dunia. Ini semua tanda-tanda kiamat kubra sudah berlangsung, tinggal nunggu terbitnya matahari dari barat. Masih tertarik Pak? Pengen investasi, beli ruko begitu? Nah, sudah ya, pikiran kita cinta akhirat. Nah, yang ketiga fitnah duhaimah. Ini juga di zaman di zaman Imam Mahdi, Nabi Isa, ini nggak ada. Kenapa? Jangankan kok ateisme, komunisme, Zionisme, liberalisme, kemudian Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, orang Yahudi dan Nasrani saja itu nggak ada, karena semuanya dipaksa untuk mengikuti ajaran Islam. Wa im minkum illa warid wa im, dalam satu ayat disebutkan tentang turunnya Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lisah. Turunnya Nabi Isa merupakan tanda dekatnya kiamat. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada satupun orang Yahudi dan Nasrani, ya, kecuali dia nanti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum dia meninggal dunia. Walaupun dalam ayat ini ada perbedaan tafsir. Ya, qabla mautih itu maksudnya sebelum Nabi Isa meninggal atau sebelum Yahudi dan Nasrani tadi meninggal, gitu ya. Tapi nanti mereka akan beriman kepada Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa akan mencabut jizyah. Hukum pajak sudah nggak ada lagi. Pilihannya kalau dulu itu masuk Islam, bayar pajak, atau perang. Nah, pada zaman Nabi Isa itu pajaknya dicabut. Pilihannya cuma dua, masuk Islam atau perang.
Ini misinya Nabi yang kita yakini sebagai Nabi pembawa pesan damai. Ya, Nabi pembawa pesan damai, pesannya apa Pak? Masuk Islam atau perang gitu kan ya. Ini kelihatannya paradok, tapi ya ayatnya berbunyi begitu. Dalil hadisnya berbunyi demikian, bahwa Nabi Isa nanti akan menghapus jizyah sehingga pilihannya cuma dua, dan Allah menyebutkan orang Yahudi dan Nasrani pasti akan masuk Islam sebelum dia meninggal dunia ketika nanti Nabi Isa turun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini gambaran tentang 3 jenis fitnah. Sudah klik ya urutan ininya ya. Jadi fitnah itu ada 3, di zaman Nabi nggak ada, di zaman Bani Khulafaur Rasyidin muncul fitnah Alas, di zaman Mulkan Adot muncul fitnah Sarra, di zaman Mulkan Jabriyah zaman sekarang muncul fitnah Duhaima. Tetapi muncul ini bukan yang duanya ditinggal. Jadi apa? Ketika muncul fitnah Sarra, kenikmatan dunia, fitnah ahlasnya makin menjadi jadi. Ketika muncul fitnah Duhaima, fitnah Sarra dengan fitnah ahlasnya makin menjadi jadi. Jadi hari ini kita hidup di zaman yang sedang dikepung oleh 3 fitnah. Tapi Rasul menjanjikan nanti pada zaman Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah itu semuanya akan hilang, gitu ya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Sebagaimana para ulama di zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah juga nggak tahu sampai kapan mereka akan berlangsung. Ya. Bapak Ibu sekalian, terus apa hubungannya dengan hadis Hudzaifah ini? Yaitu munculnya kebaikan, habis itu keburukan, habis itu kebaikan tapi berselimut dengan kabut, habis itu kemudian keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini juga bercerita tentang periode umat Islam. Hadis ini bercerita tentang masa-masa yang akan dilewati umat Islam. Yang pertama, fase jahiliyatin wasyarin. Ini sudah berlangsung, yaitu pada zaman siapa? Pada zaman sahabat sebelum datangnya Rasulullah. Jadi yang kata Hudzaifah, kunna fi jahiliyatin wasyarin. Kami pernah hidup pada zaman jahiliyah dan keburukan. Ya. Bagaimana tidak jahil, bagaimana tidak buruk wanita dikubur hidup-hidup. Ya. Kalau ada suami meninggal dunia, maka istrinya akan jadi rebutan kakak dan adiknya. Ya. Kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya bukan 4 bulan kayak kita. Kayak wanita zaman sekarang 4 bulan 10 hari. Tapi masa iddahnya 1 tahun dikurung di dalam kamar dekat kandang. Ya, mereka betul-betul sangat tersiksa sekali. Itu jahiliyah, Bu. Ibu-ibu kalau ada yang ditinggal mati suaminya, itu kan wajib untuk tinggal di rumah selama 4 bulan 10 hari. Tapi masih boleh mandi, masih boleh mengenakan pakaian yang lazim, makan minum normal, bahkan kalau terpaksa masih boleh bekerja untuk mencari nafkah. Tapi kalau pada zaman jahiliyah, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka dia dibuatkan rumah seperti kandang di luar, agak jauh dari rumahnya. Ya, di situ keluarga si suami, kakak adiknya, iparnya, itu tiap hari akan mengantarkan makanan minuman. Di rumah itu nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet. Ya, sehingga mereka si perempuan tadi makan minum BAB BAK di sana. Selama 1 tahun nggak mandi, nggak cuci muka, nggak sikat gigi, sampoan dan semisalnya. Ya, sampai bagaimana? Sampai akhirnya badannya bau sekali, sampai tubuhnya kemudian penuh dengan ya koreng. Kemudian wanita ini dimasukkan ke dalam kandang kambing setelah 1 tahun. Ya, sampai Rasul mengatakan seandainya dia masuk ke dalam kandang kambing, maka kambing itu akan mati karena tidak kuat mencium baunya. Setelah itu dia akan melumuri tubuhnya dengan kotoran kambing tadi, lalu keluar. Nah, begitu dia keluar dari kandang kambing, maka warga setempat akan mengerti bahwa wanita ini sudah habis masa iddahnya dan boleh dinikahi. Jadi cara mengerti sudah habis masa iddah kayak gitu, Bu, zaman dulu, Bu. Kira-kira nek jenengan hidup zaman jahiliyah stres ya? Ya. Maka kalau hari ini cuma 4 bulan 10 hari itu enteng gitu loh, ya. Itu jahiliyah, banyak lagi lah ya. Kemudian datang fase kebaikan.
Apa fase kebaikan? Yaitu fase kehidupan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada fitnah akhlas, tidak ada fitnah sarra, tidak ada fitnah duhaima. Ya, Hudzaifah merasakan indahnya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai fase Abu Bakar dan fase Umar bin Khattab sebagai dua orang sahabat yang dikatakan sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sahabat yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, ya, taat kepada keduanya. Nah, nanti kalau setelah Umar bin Khattab, para ulama berbeda pendapat. Mana yang bagus, mana yang lebih baik, Ali atau Utsman? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya kompak dan sepakat ijma bahwa yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi setelah Umar meninggal dunia, para sahabat berbeda pendapat. Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia, Ali atau Utsman? Nah, ini satu prinsip yang kita agak mirip dengan Syiah. Maksudnya apa? Kalau Syiah sudah pasti mengutamakan Ali di atas Utsman. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengutamakan Ali di atas Utsman, ada yang mengutamakan Utsman di atas Ali. Artinya begini Pak, kalau ada yang mengatakan menurut saya Ali lebih baik daripada Utsman, belum tentu dia Syiah. Gitu ya? Tapi kalau dia mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, kemungkinan dia Syiah. Ya, sebab para ulama waktu itu ada yang memihak kepada Ali, ada yang memihak kepada Utsman. Kenapa? Dalil-dalil tentang keduanya sama-sama kuat yang menunjukkan bahwa Ali punya keutamaan, Utsman juga punya keutamaan. Sama-sama menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama as-sabiqunal awwalun. Sama-sama khulafaur rasyidin. Sama-sama orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di situ para sahabat berbeda pendapat tentang keutamaan keduanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kebaikan ini, Hudzaifah bertanya, ada nggak keburukan? Ada, kata Rasulullah. Nah, apa keburukan yang Rasul maksud? Para ulama berbeda pendapat, tetapi tidak sedikit yang kemudian mengkerucut keburukan itu terjadi pada zaman Bani Umayyah. Ya, yang Rasulullah sebut sebagai fitnah tahun ke-60. Fitnah yang akan terjadi pada tahun ke-60 Hijriyah. Ini fitnah yang sangat dahsyat, ya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa jangan sampai mengalami zaman itu. Termasuk juga sahabat, kalau tidak salah sahabat Abu Hurairah, termasuk yang berlindung kepada Allah jangan sampai mengalami zaman itu. Maka Allah kabulkan doa mereka, mereka tidak mengalami zaman tahun 60. Apa yang terjadi pada tahun 60? Berkuasanya Yazid bin Muawiyah. Terjadi pembantaian pada kaum muslimin. Algojonya yang kita kenal namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, sampai menggantung Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya. Ibunya yang bernama siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya anak putri namanya Asma, kakaknya Aisyah, punya anak Abdullah bin Zubair yang digantung kepalanya di Ka'bah selama berhari-hari. Sampai waktu itu ibunya yaitu Asma binti Abu Bakar mengatakan, belum cukupkah kekejamanmu wahai Hajjaj, wahai Yazid, ya. Nah, ini pada masa ini terlepas perbedaan para ulama di dalam menganalisa, tapi ini adalah tahun yang paling horor bagi kaum muslimin, yaitu pada tahun ke-60 terjadi penghalalan kota Madinah, ya, sampai mereka melakukan berbagai macam kekejian di kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Hudzaifah bertanya, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Ya, kata Rasulullah SAW ada. Jadi begini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, ini adalah kebaikan. Ya, terlepas di dalamnya ada perbedaan
sudut pandang politik yang berujung kepada pertikaian di antara keduanya. Ya, tapi ini kebaikan. Sampai beberapa ahli sejarah mengatakan kalau tidak ada perang Siffin, kalau tidak ada perang Jamal, yaitu perang antar kaum muslimin, maka kitab-kitab fikih akan kehilangan ribuan halaman tentang bagaimana etika yang benar ketika bertikai dengan sesama muslim. Kenapa? Allah takdirkan khairul qurun, sebaik-baik manusia tadi hidup bertikai. Tetapi perselisihan di antara mereka telah memberikan keteladanan yang istimewa bagi kaum muslimin setelahnya. Untung Allah buat mereka bertikai, sehingga kita punya contoh bagaimana kalau suatu saat bertikai antara sesama muslim. Coba Bapak Ibu bisa bayangin ya, perang antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Nanti kalau waktu sholat berhenti, ya, maghrib stop, perang, ya. Mereka malam hari kembali ke tenda masing-masing. Habis itu ngapain? Antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah saling berkunjung, ya, saling dialog. Padahal itu dengan sesama musuhnya, karena mereka sahabat semuanya, ya. Mereka minta maaf, mereka kemudian yes, pokoknya ngobrol begitu kan. Lazimnya kayak sama teman. Besok pagi apa? Ya perang lagi. Pedang-pedangan lagi, bunuh-bunuhan lagi. Nanti waktu sholat istirahat lagi. Macam kayak begitu. Ini ada nggak Pak perang model kayak begitu? Nah, artinya mereka berperang bukan karena hawa nafsu. Mereka berperang murni karena perbedaan ijtihad, di mana mereka harus taat kepada khalifahnya masing-masing. Gitu nggih? Ya, yang taat kepada Ali, yang pengikutnya Ali taat kepada Ali, yang pengikutnya Muawiyah radhiyallahu anhu juga taat kepada Muawiyah. Ya. Jadi para sahabat berperang bukan hawa nafsu, bukan karena rebutan dunia, tapi murni karena perbedaan ijtihad yang kemudian disatukan oleh cucunya Rasul yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian Hasan menyerahkan kepemimpinan itu pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. 21 atau 22 tahun Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, tidak ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ya. Ini masa-masa kebaikan. Nah, baru ba'da wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, disitulah mulai terjadi ya banyak keburukan. Bapak Ibu sekalian, ya, setelah keburukan itu, Hudzaifah bertanya, ada nggak kebaikan? Ada. Wa fihi dakhon, tapi kebaikan itu berselimut dengan asap, ada kabutnya. Apa kabutnya ya Rasul? Qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yaqtaduna bi ghairi sunnati. Mereka, ya, kabutnya itu bentuknya apa? Munculnya suatu kaum yang tidak mau mengikuti petunjukku dan tidak mau meniti jejak sunnahku. Ya, kamu mengetahui mereka dan kamu akan mengingkarinya. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi para ulama juga berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan kebaikan berselimut dengan dukhon ini apa? Tetapi ini juga ada hubungannya dengan fase perjalanan umat Islam. Apa itu? Mulkan adon yang tadi sudah saya sebutkan. Fase raja yang menggigit. Bani Umayyah secara umum, Abbasiyah, Turki Utsmani. Mereka adalah para raja yang berkuasa dengan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dasar negara, dasar berpolitik dan berkehidupan secara umum. Tetapi dalam prakteknya ada penyimpangan. Dalam prakteknya banyak kebid'ahan. Dalam prakteknya mereka tidak sebagaimana prakteknya Khulafaur Rasyidin ketika menegakkan syariat Islam. Ya, ini kebaikan yang berselimut dengan apa? Kabut. Ya, kabutnya tadi. Mereka menjadikan Quran Sunnah sebagai dasar, tetapi dalam prakteknya banyak dibuang, banyak mengikuti hawa nafsu. Demi senangnya sang raja, maka ulamanya kemudian membuat fatwa yang sesuai dengan selera. Misalnya pada zaman Imam Ahmad bin Hambal muncul
kelompok Mu'tazilah yang didukung oleh kerajaan Bani Umayyah pada zaman Al-Amin, pada zaman Al-Ma'mun misalnya. Ya, sampai Imam Ahmad harus mengalami pencambukan. Pada zaman Bani Umayyah muncul Yazid pemimpin-pemimpin yang zalim juga, yang mereka dasar ini Quran Sunnah tetapi praktiknya banyak penyimpangan, termasuk di zaman Turki Utsmani. Ya. Tapi kita juga tahu pada masa itu banyak sekali kebaikan. Contohnya di zaman Bani Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Bani Abbasiyah ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada Turki Utsmani kita dengar nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita dengar nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Murad, Sultan Bayazid, dan terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kebaikan tetapi berselimut dengan kabut, yaitu kabutnya penyimpangan di dalam praktek hukum Islam yang tidak lagi seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi Khudaifah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang berkabut tadi ada keburukan?" Kata Rasul, "Ada." Ya. Apa itu ya Rasul? Du'atun ila abwabi jahannam. Para dai mubaligh yang mengajak manusia ke neraka jahanam. Man ajabahum qadhafuhu. Siapa yang mengikuti ulama itu, siapa yang mengikuti para dai penyeru itu, maka mereka akan mencampakkan kalian ke dalam neraka. Ya. Ceritakan kepada kami tentang mereka ya Rasul. Mereka sama kayak kita, bicaranya juga kayak dengan kita, tapi mereka mencampakkan Quran di belakang punggung mereka dalam riwayat yang lain. Ya. Maka kalau kita lihat fase keburukan di mana munculnya para dai yang mengajak ke neraka jahanam, inilah fase sekarang, yaitu fase mulkan jabriyah. Ya. Para dai yang mengajak kepada sekulerisme, para dai yang mengajak kepada liberalisme, para dai yang mengajak kepada legalitas LGBT. Saya ambil contoh, ada seorang profesor, doktor, jago hukum Islam, ya, perempuan, kerudungan, tapi dia mengatakan bahwa Allah tidak pernah memandang seseorang berdasarkan orientasi seksualnya, tapi Allah menilai seseorang dari ketakwaannya. Maka seorang lesbi yang bertakwa itu mulia di sisi Allah. Pusing nggak Pak kira-kira Pak jenengan? Ya, seorang lesbi yang bertakwa itu gimana gitu kan? Ya, mereka mencoba untuk merekonstruksi Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak sakral. Cerita-cerita tentang azab bencana yang menimpa kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Tubba, itu nggak ada hubungannya ya dengan para nabi dan rasul yang mereka durhakai. Bencana mah bencana aja dari dulu, yang namanya gempa bumi, banjir bandang, likuifaksi, kemudian hujan batu, itu peristiwa alam biasa yang nggak ada sangkut pautnya dengan apa? Ya, nggak ada sangkut pautnya dengan agama, nggak ada sangkut pautnya dengan maksiat dan sebagainya. Kalau memang bencana itu sangat dikaitkan dengan maksiat dan dosa, lihat itu penduduk Belanda, Amerika, Eropa, mereka pelaku LGBT, penghalal miras, zina dan sebagainya. Buktinya negaranya aman-aman aja. Nah, kelihatannya logis nih Pak. Ya, kalau kita baca dalil ayatnya kan nggak begitu. Ya. Nah, ini mulai mendapatkan angin, mulai mendapatkan suara. Saya nggak perlu ceritain satu-satu lah, ya, sampai telinga kita tuh sudah, otak kita sampai bludrek begitu ya. Ini ngadapi zaman kayak gini bagaimana? Ya, sampai azan disamain sama gonggongan begitu loh, ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan lagi fitnah Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, tapi kita sedang memasuki fitnah sekulerisme. Ya, fitnah komunisme. Ya, LGBT mendapatkan dukungan. Tapi yang berbau syariat Islam dihabisi oleh semua pihak. Ya, ini zaman yang keempat. Nah, kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, fama ta'muruni,
apa yang kau perintahkan kalau aku menghadapi kehidupan yang semacam itu? Kata Rasulullah, talzamu jama'atul muslimin. Kamu harus gabung dengan jama'atul muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Ya Rasul, kalau nggak ada jama'atul muslimin bagaimana? Nggak ada imam mereka bagaimana? Kata Rasul, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Biarlah hidup kamu sendirian sampai kamu, walaupun kamu memakan akar pohon, sampai kematian kamu itu datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada fitnah nih yang harus diluruskan. Ada pemahaman yang harus kita koreksi. Karena sebagian kelompok ada yang mengatakan hadis ini adalah tentang haramnya bikin ormas, haramnya bikin kelompok, haramnya bikin partai, haramnya bikin hizbi, ya, atau firqah. Karena Rasul mengatakan fa'tazil tilkal firaq kullaha. Jangan bikin jamaah-jamaahan, jangan bikin kelompok-kelompok, tinggalkan semuanya walaupun harus makan akar pohon sendirian. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa Rasul ketika mengatakan fa'tazil tilkal firaq bukan semua firqah, sebab Rasul mengakui ada yang namanya firqatun najiyah. Rasul mengakui yang namanya ahlus sunnah. Rasul juga mengakui yang namanya at-taifah al-mansurah. Ini 3 nama yang kita diperintahkan untuk bergabung dan masuk di dalamnya. Dan Rasulullah menjanjikan sampai kiamat yang namanya firqatun najiyah, yang namanya at-taifah al-mansurah tidak akan pernah lenyap walaupun sekejap. Pasti selalu ada. Berarti apa? Kita diperintahkan untuk gabung di sana. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya beri konstruksi gambaran besarnya ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kamu harus gabung dengan jamaatul muslimin? Maka bagi kita yang paham tentang sejarah, kata-kata talzamu jamaatul muslimin, kamu bergabung dengan jamaatul muslimin, yang paling mudah kita tangkap jamaatul muslimin ya Abu Bakar As-Siddiq dengan rakyatnya. Karena beliau sebagai khalifah Rasyidin, ya. Talzamu jamaatul muslimin itu bagaimana? Kamu berbaiat kepada Abu Bakar, kamu berbaiat kepada Umar, kamu berbaiat kepada Utsman, kamu berbaiat kepada Ali. Seluruh penduduk dunia tanpa ada yang berbeda pendapat, semuanya berbaiat kepada Umar bin Khattab. Itu namanya jamaatul muslimin. Itu berlangsung sampai zaman Bani Umayyah. Ya, semua berbondong-bondong berbaiat kepada Muawiyah. Semua berbondong-bondong berbaiat kepada Umar bin Abdul Aziz. Semua berbondong-bondong kepada baiat kepada Harun ar-Rasyid. Itu kayak begitu, ya, sampai nanti terpecah-pecah. Nah, Rasulullah mengatakan kamu harus gabung. Nah, kalau nggak ada bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada kata Rasulullah, sama sekali nggak ada, maka kata Rasul tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat itu. Walaupun kamu hidup sendirian. Jadi yang dimaksud jadi kalau boleh digambarkan begini, kekhilafahan yang pernah berlangsung sampai tahun 1924 itu seperti rumah besar kaum muslimin. Ya, rumah yang paling ideal di zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi rumah berikutnya sudah mulai digerogoti oleh penyimpangan-penyimpangan sampai puncaknya pada tahun 1924 yang namanya Khilafah Turki Utsmani sebagai benteng terakhir, akhirnya kemudian apa? Runtuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, pasca runtuhnya Turki Utsmani masuk babak yang ketiga, yaitu apa? Fitnah Duhaima, munculnya sekularisme, ateisme dan tadi Pak ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini ada sebuah fenomena menarik, yaitu apa? Yaitu bermunculannya ormas-ormas, kelompok-kelompok kaum muslimin di seluruh dunia. Misalnya Jamaah Ansarus Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir itu muncul pada tahun 1926. Kemudian Jamaah Jamaah Tabligh itu juga muncul pada tahun 1926. Kemudian Ikhwanul Muslimin itu muncul pada tahun 1928. Di Indonesia muncul NU, Nahdlatul Ulama, bulan Januari tahun 1926. Muhammadiyah sudah mendahului 1912, Al-Irsyad 1914, kemudian Syarikat Islam 1905. Ini memang masa-masa menyongsong fitnah Duhaima.
Gerakan mereka bukan gerakan jihad bersenjata, tapi gerakan pemikiran, menyelamatkan akidah umat dari berbagai macam penyimpangan. Jadi pahami ya Pak? Ya. Gerakan mereka bukan gerakan politik yang akan membangun negara, karena mereka sadar sedang berhadapan dengan fase baru, yaitu fase yang keempat. Ya. Bagaimana perjuangan umat Islam melawan Belanda gagal terus. Akhirnya gerakan itu adalah berubah menjadi gerakan keagamaan, ormas-ormas Islam, di mana gerakannya kembali kepada dakwah dan pendidikan. Ini karakternya, Pak. Ya, karakternya adalah dakwah dan pendidikan. Demi apa? Ya kita sudah nggak punya kekuatan politik, nggak punya kekuatan ekonomi, nggak punya kekuatan militer, nggak punya kekuatan yang sifatnya sebagaimana negara-negara kolonial. Maka pada saat itu para ulama, para kiai beristihad, lahirlah yang namanya lembaga-lembaga ataupun kelompok-kelompok tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi semacam itu Jamaatul Muslimin sudah nggak ada. Ya, dalam kondisi semacam itu Jamaatul Muslimin sudah nggak ada. Kenapa? Khilafah sudah nggak ada. Ya, terus Rasul mengatakan apa kalau nggak ada? Kamu tinggalkan semua kelompok-kelompok tadi. Maka kalau ada yang mengatakan tinggalkan NU, tinggalkan Muhammadiyah, tinggalkan jamaah ini, jamaah itu, ini keliru. Karena yang Rasul maksud bukan semacam itu. Mereka semua mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perbedaan istihad dan perbedaan prioritas amal di antara mereka. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, di sini kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita yang paling bagus adalah bergabung, masuk di dalam jamaah-jamaah kecil tadi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita. Kecuali kalau kita tinggal di sebuah daerah yang tidak ada jamaah-jamaah semacam itu. Misalnya dengan tinggalnya di London, adanya kelompok LGBT, adanya kelompok Ahmadiyah, adanya kelompok Syiah ekstrim, Koromitoh, adanya kelompok liberal, sekuler. Lah kalau jenengan keluar rumah kok ketemunya kayak begitu, hidup sendirian sampai datangnya kematian. Tapi kalau hidup di lingkungan semacam ini, kok jenengan hidup sendirian, nggak mau gabung dengan jamaah masjid ini, nggak mau gabung dengan musola ini, nggak mau terlibat dalam pengajian ini, dekem aja di rumah, ya siap-siap hidup kita akan sengsara. Ya Pak? Nggak ada yang nolong kita kalau kita sedang butuh bantuan, nggak ada yang ngerti bahwa kita punya keperluan, karena nama kita nggak terdata di masjid, di komunitas ini itu dan sebagainya. Maka kalau boleh digambarkan, ilustrasi yang saya gambarkan adalah ridho Allah, surga Allah, ya, itu seperti sebuah target dan tujuan di mana untuk menuju ke sana masing-masing punya kendaraan. Yaitu apa? Jama'atun min ba'dil muslimin, jamaah-jamaah Islam tadi. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebagian besar amal soleh yang Allah perintahkan tidak bisa kita laksanakan dengan hidup sendirian. Jenengan nggak bisa sholat jamaah sendirian, jenengan nggak bisa melaksanakan Idul Adha sendirian, Idul Fitri, nyembelih hewan kurban kok sendirian, itu nggak bisa. Butuh jamaatul muslimin, butuh jamaah min ba'dil muslimin. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau boleh digambarkan, keberadaan kelompok-kelompok Islam ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kendaraan yang akan menuju ke satu titik. Sebutlah Jakarta. Ada yang naik bus, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil pribadi, bahkan mungkin ada yang naik gerobak. Ada yang jalan kaki nggak Pak? Ada. Bisa sampai Jakarta nggak jalan kaki Pak? Bisa. Tapi sampai Jakarta jadi apa? Nah, enaknya naik apa Pak? Enaknya sih naik bus atas, AC double decker, kursi empuk, AC dingin, TV besar, selimut tebel, makanan minuman tersedia nggak Pak? Ya. Tapi boleh jadi ada yang nggak suka naik begituan. Aku naik AC muntah, enak numpak truk, begitu Pak. Artinya begini Bapak Ibu, ya, ada jamaah-jamaah itu yang mantep, keren, manhajnya bagus, tapi belum tentu saya cocok masuk jamaah itu, ya enggak? Ya, jangan kemudian mengatakan, wow ini truk jelek, truk ini, jangan. Walaupun jenengan boleh cerita, bus kami ini bagus loh, ya, kursinya empuk, enak loh. Tapi jangan paksa orang untuk naik kendaraan kita. Kita menawarkan silahkan.
Tapi jangan caci maki yang naik gerobak, naik mobil pribadi, naik kereta api. Lah itu suka-sukanya dia. Ya. Boleh jadi ada yang nggak kuat naik mobil kita, kenapa? Harga tiketnya kemahalan. Kan gitu ya, Pak? Ya, aku tak cari yang gratisan aja, gitu ya. Gondel truk ke Jakarta tuh gratis biasanya ya, Pak. Ya tapi ya siap, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kan ada umat Islam yang memang jamaahnya itu cuma jamaah Isra Mi'raj, gitu ya, Pak. Ya, jamaah nuzulul Quran, nggak sanggup mengikuti jamaah insen, ngaji tiap pekan sekian hari dan seterusnya. Itu ya jangan kita cela, jangan kita caci mereka. Mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Nah ini antara kita dengan kelompok kaum muslimin yang lain bersikap seperti kita naik kendaraan melihat kendaraan saudara kita. Nggak usah dijelek-jelekkan. Kalau mereka mogok jangan disyukurin, tapi dibantu. Walaupun kita lebih dekat, lebih akrab dengan para penumpang di kendaraan kita, ya Pak. Wajar nggak kalau kita naik bus kemudian nggak bisa nolong yang naik kereta? Wajar nggak? Wajar. Kita lebih mengutamakan yang sesama penumpang bis kita. Artinya kalau misalnya ada inisiatif pimpinan Muhammadiyah mengatakan tolong warga Muhammadiyah belanja ke warung Muhammadiyah, boleh nggak gitu Pak? Boleh, silahkan. Tolong warga MTA belanja di tokonya milik MTA sendiri untuk menghidupkan roda ekonomi kita, silahkan. Jamaah Masjid Nurul Huda mengatakan nanti kalau sudah punya koperasi ya, tolong ya kita belanja di milik toko kita sendiri ya. Kenapa? Keuntungannya nanti balik untuk memakmurkan masjid kita, silahkan. Tapi suatu saat ada saudara kita yang membutuhkan, jangan ditolak dengan alasan oh beda masjid ya. Nah, ini keliru kalau berpikirnya semacam ini, gitu ya Pak ya. Nah inilah perintah Rasulullah di akhir zaman, jangan hidup sendirian. Kita jadikan kendaraan kita sebagai cara untuk cepat sampai tujuan. Jangan hidup sendirian di zaman kayak begini. Kenapa? Akan diterkam oleh serigala ya. Baru punya utang 1 juta sudah bunuh diri karena nggak ngerti mau pinjem kemana. Ini kemungkinan orang ini nggak punya tetangga takmir masjid yang megang kas masjid, kemungkinan gitu loh Pak ya. Sampai nggak ngerti mau pinjem kemana itu loh, padahal kas masjidnya ada ya. Nah tapi kalau tinggalnya kayak begini kan bingung, aduh pagi ini mau sarapan kemana? Ke Nurul Huda, begitu ya. Ikuti pengajian pada subuh kenyang, kan begitu. Nanti Jumat yang lain ke Arafah, ada pasar bahagia, pulang bawa tendengan gratis, kan begitu Pak. Itu kalau rajin hidup berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.